Ya, sudah. Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Kalian itu kalau dijelasin dosen ya didengerin. Kalau kayak gitu pertemuan saya akhiri dengan catatan besok lusa saya adakan ujian lisan. Ada yang nggak bisa satu kelas nilainya E semua. Bukuku neng di tong mau neng kene iki lho. Nah, di bawah Ratu Rempang nah. Bisa gitu ya? Apa lu lihat-lihat? Gue hajar lu. Rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Wah, udah paham aja sih lu. Ya iyalah orang dia baca. Gila, udah pada tepar ya orang. Oh, belum hafal materinya. Sama yang ngene iki nek entuk EKP piye ya? Tuh ada Tiffany tuh. Tiff, sini dong. Kamu udah siap belum buat itu ujian lisan besok? Besok. Udah dong, kan materinya gampang. What? Ya udah, kalian buka aja aplikasi bimbel terus pelajarin baik-baik. Nah, aplikasi apa itu, Tiff? Seberapa panik pas kalian mau ujian? Banget, sebentar lagi ujian, tapi gak bisa fokus belajarnya. Kan ada cara baru belajar online. Kuper video aja. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, kita mulai ulangannya. Pertama, apa yang dimaksud dengan rasio aktivitas? Kamu, mbaknya yang kerudung jambon. Aku, Pak. Jadi, rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Adapun jenisnya ada 4. Yang pertama, perputaran piutang. Yang kedua, perputaran aktiva tetap. Yang ketiga, perputaran total aktiva. Dan yang terakhir adalah perputaran modal kerja. Ya, tumben kamu pinter ya. Lanjut, apa itu perputaran piutang? Kamu mbaknya yang kerudung abu-abu. Perputaran piutang adalah rasio yang menunjukkan nilai relatif antara nilai penjualan kredit terhadap nilai rata-rata piutang. Untuk rumusnya sendiri ialah penjualan kredit dibagi piutang. Bagus, mbaknya. Terima kasih atas perputaran piutangnya. Kemudian masuk ke aktiva tetap. Siap-siap. Kamu mbaknya. Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap neto. Rasio ini menunjukkan bagaimana penjualan perusahaan dikaitkan dengan penggunaan aktiva tetapnya, seperti gedung, kendaraan, mesin-mesin, dan perlengkapan kantor. Untuk rumusnya sendiri adalah perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Ya, kalau aktiva tetap, mbaknya ini saya nggak lakukan lagi. Terima kasih, mbak. Sekarang kita masuk ke total aktiva. Kamu mbak yang nggak pakai kerudung? Oke, Pak. Jadi, perputaran total aktiva adalah perbandingan antara penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan yang menjelaskan tentang kecepatan perputaran total aktiva pada suatu periode tertentu. Nah, rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Oh, pinter-pinter semua tumben ya. Sekarang yang terakhir. Ya, kalau ini nggak bisa semuanya E loh ya. Ya, perputaran modal. Coba kamu mbaknya yang paling depan jelaskan. Aku, Pak. Jadi, perputaran modal adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mendayagunakan modal kerjanya untuk menciptakan penjualan. Rasio ini mempresentasikan jumlah perputaran modal selama 1 tahun. Rumusnya adalah perputaran
Modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja. Kok ini kenapa ini pada pintar-pintar semua ini? Kenapa? Ha? Oke, kalau gitu kita sepakat minggu depan kita belajarnya ujian lisan terus, oke?